Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Anda Haja Rupini Amal dari PBA Jawa Timur, yang pada kesempatan hari ini akan menyampaikan atau mungkin bersama-sama kita mengulas tentang sebuah kajian. Mari kita sapa terlebih dahulu Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat Ibu? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini Bu, kira-kira tema yang akan disampaikan atau mungkin kajian yang akan dibahas untuk saat ini apa nih Bu? Tentang pentasarrufan amwal untuk mustahik ya. Jadi pentasarrufan itu pendistribusian harta pada yang berhak menerima. Lebih ke momen timingnya zakat ya Bu ya. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita ikuti kajian yang akan disampaikan Ibu Dr. Anda Haja Rupini Amal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita terkait dengan pendistribusian harta yang menjadi hak orang lain, yang dikenal dengan bagaimana kita mentasarrufkan amwal pada mustahik, yang di dalam surat At-Taubah ayat 60 secara umum ada 8 golongan yang berhak menerima zakat secara harta benda. Jadi nanti pembahasan kaitannya dengan khusus zakat fitrah tentunya ada pengecualian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya sedekah dalam artian zakat diperuntukkan untuk orang yang fakir, miskin, amil, mu'allaf, untuk memerdekakan budak yang berhutang di jalan Allah, untuk sabilillah dan ibnus sabil. Suatu ketetapan dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dari akhir ayat ini kita bisa mengambil sebuah pemahaman bahwa ayat ini ditutup dengan faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu ketetapan Allah tentang siapa yang berhak menerima, dan Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Nah, di sini apa yang diketahui oleh Allah dan bagaimana bentuk kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, tentunya kita bisa melihat pada surat Al-Hasr, di mana fungsi daripada zakat ini likaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, agar supaya harta kekayaan itu jangan sampai hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Jadi Allah memberikan ujian kepada kita manusia, ada yang diberi oleh Allah kelebihan dan ada yang diberi oleh Allah kekurangan. Semuanya itu adalah ujian. Bagi yang diberi lebih, apakah mereka bisa
mengingat dengan keimanannya bahwa dalam hartanya itu ada hak orang lain. Begitu pula bagi yang kekurangan, apakah dia bisa bersabar dengan apa yang diristikan oleh Allah kepadanya. Sehingga perputaran itulah Allah mengatur lewat zakat. Nah, yang pertama kaitannya dengan fakir. Fakir itu kelompok orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tidak punya tempat tinggal. Maka dari dana zakat itu perlu untuk dialokasikan kepada masalah-masalah persoalan mereka, yaitu untuk pelatihan, pembinaan, agar supaya ada peningkatan setidaknya dari fakir ke miskin. Jadi bukan hanya untuk dimakan saja, tapi orang yang kategori fakir itu perlu adanya pembinaan, adanya pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua, miskin. Ya, miskin itu punya penghasilan, punya tempat, tapi tidak mencukupi untuk urusan kebutuhan keseharian. Bukan untuk keinginan, tapi untuk kebutuhan. Kemudian yang ketiga, amil. Ya, amil itu mendapatkan itu karena mereka lah yang bekerja untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ini pada sasaran. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf ya, jadi ada yang memang secara kaitannya dengan masalah ekonomi, mereka masuk di kategori menengah ke bawah. Jadi mu'alaf itu ada dua. Ada mu'alaf A, mereka sudah lama masuk Islam, tapi tidak begitu paham tentang Islam. Mereka belum sholat, mereka belum puasa. Ada yang mu'alaf B, yang memang dari agama lain, kemudian baru masuk Islam. Nah, untuk biaya pembinaan pada mereka itu tentunya dibutuhkan dana. Wafir riqab, untuk memerdekakan budak. Barangkali sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Islam telah menghapus perbudakan. Namun jika dikiaskan, ini bisa perkembangan di akhir-akhir ini banyak trafficking, penjualan perempuan dan anak, penjualan organ tubuh dan sebagainya. Nah, untuk itulah maka bisa ini dialokasikan untuk mengentaskan persoalan mereka yang terjerat kaitannya dengan penipuan-penipuan, dengan penjualan manusia. Kemudian setelah itu gharim, yang berhutang di jalan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa jadi mereka sampai meninggal dunia tidak bisa membayar hutangnya, keluarganya juga demikian. Rasulullah memberikan contoh bahwa mereka yang berhutang dientaskan masalah hutang itu diambil dari dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal. Kemudian sabilillah, yang ketujuh sabilillah. Jadi sabilillah itu apa yang dilakukan untuk tegaknya agama Allah. Bisa jadi orangnya, bisa jadi sarana prasananya. Kemudian yang ketujuh ibnus sabil, anak yang berjuang di jalan Allah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, bisa juga untuk menegakkan agama. Kemudian kehabisan bekal. Ya, sekarang mungkin banyak anak kos di mana orang tuanya tidak sanggup untuk mengirim untuk melanjutkan studinya, atau tiba-tiba kedua orang tuanya meninggal dunia sehingga tidak ada lagi yang membiayai, ya, maka itulah yang dimaksud dengan Ibnu Sabil. Nah, kedudukan amil, kenapa kok ada amil masuk kategori yang berhak menerima? Nah, amil di sini bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat itu kepada yang berhak menerima. Nah, gunanya ada amil agar supaya orang yang menerima zakat itu, ya, kelompok yang mustahik itu, maka mereka menerima dari bukan
loyalnya kepada perorangan. Kenapa? Karena dengan amil itu tentunya mustahik itu tidak ngerti bahwa siapa yang sumber yang memberikan dana itu. Untuk itu di zakat itu dikumpulkan untuk kemudian mengatasi 7 persoalan. Karena yang satunya adalah amil. 7 persoalan yang berkaitan dengan urusan kemanusiaan. Sehingga para mustahik secara psikologis mereka nggak tahu ya siapa yang menolong dirinya. Berbeda dengan sodakoh. Kalau sodakoh di surat Al-Baqarah 215 diutamakan kepada orang tua. Wabil walidaini wabil kurba, kepada kerabat yang dekat. Maka kalau kepada kerabat itu justru 2 nilainya. Nah, afdalus sedekah fi Ramadan, di bulan Ramadan itu ya orang banyak berlomba mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan, padahal perintahnya memperbanyak sedekah. Ya, jadi jatah makan siang itu harusnya dikelola untuk mengatasi ya agar supaya orang miskin itu tercukupi, tidak bekerja dengan lelah dengan dari dana sedekah dan fidyah, dan juga bisa dari kafarat. Nah, yang terkait dengan masalah zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah di sini peruntukannya ya tidak seperti zakat mal. Namun dikhususkan ya dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Wadaruqutni, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah itu zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Untuk pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan tutur kata yang keji. Jadi fungsinya mensucikan jiwa yang telah dilakukan selama bulan Ramadan dari tutur kata yang jorok, yang keji, kemudian dari lawa, perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini banyak sekarang ya, seperti ya WA nggak ada manfaatnya. Ya, untuk itu kemudian ada video yang cuman guyonan, bukan untuk mendengarkan kajian-kajian agama. Waktu matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi kalau zakat fitrah fokus pada fuqara wal masakin. Man addaha qabla sholati, barang siapa menunaikan sebelum sholat id, maka itulah zakat. Fahiya zakatun makbulatun, zakatnya diterima sebagai zakat fitrah. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Kalau dibayarkan, disetor kepada amil atau kepada yang langsung berhak, kepada fakir miskin ya yang ada di sekitarnya misalnya, ya itu termasuk sedekah. Jadi seperti sedekah biasa. Ini kalau sasarannya diberikan kepada ini setelah sholat id, maka terkumpulnya di amil itu diusahakan sebelum sholat id. Ya, sekarang dari zakat itu ketika dikelola maka akan menjadi lumbung pangan yang akan bisa dikelola oleh amil itu untuk mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan. Nah, sebenarnya dari dana zakat, dari dana kafarat, dari dana zakat ini, dari zakat fitrah ini untuk mengentaskan persoalan lumbung pangan. Sedangkan masalah-masalah kemanusiaan yang besar untuk membayar hutangnya
umat Islam, ya, untuk umat yang untuk kebutuhan, sehingga mereka mati dalam keadaan Islam itu dengan lewat zakat mal. Maka zakat mal itu apa itu rumah, ada kos-kosan, ada pertanian bunga, ada anggrek, ada biji-bijian, ada cengkeh, lada, ya, itu setiap kali panen. Jadi jangan nunggu bulan Ramadan. Justru di bulan Ramadan yang disuruh bertanya adalah sedekah. Kiranya pembahasan ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebersihan harta kita dan jiwa kita. Ya, saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berikut tadi adalah kajian dan telah disampaikan oleh ibunda kita, Dr. Anda Hajarul Buni Amal. Kami pamit undur diri, bila mana ada kurang dan lebihnya. Atas kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.